Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Parawati Hamidah dengan NPM 23061652225, mata kuliah metode penelitian kelas A. Yang terhormat kepada Ibu Sisil Febriani Hayuningrum, SFTM Biomed, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya guna menuntaskan tugas ujian tengah semester. Pada penelitian kali ini saya mengangkat tema kenali pengaruh kesadaran ibu hamil terhadap efektivitas terapi pijat perineum guna mengurangi masalah ruptur dan laserasi perineum saat persalinan di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, yaitu RS Tebet dan RSUD Tebet. Dengan judul efektivitas terapi manual perineum dalam resiko ruptur dan laserasi perineum pada persalinan. Masuk pada latar belakang, cedera perineum seperti ruptur dan laserasi merupakan resiko yang sering terjadi pada saat persalinan. Sekitar 85% ibu mengalami robekan perineum baik spontan maupun akibat episiotomi. Faktor resiko utama meliputi berat lahir bayi, ukuran kepala bayi, persalinan lama, serta penggunaan alat bantu. Ruptur dan laserasi perineum dikategorikan menjadi 4 derajat berdasarkan tingkat keparahannya. Salah satu metode pencegahan yang dikembangkan adalah untuk risiko ruptur dan laserasi, yaitu terapi manual perineum, termasuk pijat dan peregangan, yang bertujuan untuk meningkatkan elastisitas jaringan, mengurangi risiko robekan. Pijat perineum direkomendasikan sejak usia kehamilan 34 minggu dan telah terbukti efektif dalam beberapa penelitian. Namun hasil penelitian terkait masih bervariasi, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dalam mencegah cedera perineum, yaitu ruptur dan laserasi, serta penerapannya dalam pelayanan fisioterapi bagi ibu hamil. Di sini saya merumuskan 3 masalah. Yang pertama ada bagaimana efektivitas terapi manual perineum dalam menurunkan risiko ruptur perineum pada persalinan, dan yang kedua bagaimana efektivitas terapi manual perineum dalam menurunkan risiko laserasi perineum pada persalinan, dan yang ketiga apakah terdapat suatu pengaruh antara berat lahir bayi dengan skala 2 perineum primigravida. Untuk tujuan umumnya yaitu menganalisis efektivitas terapi manual perineum dalam menurunkan risiko ruptur dan laserasi perineum pada persalinan. Untuk tujuan khususnya menganalisis efektivitas terapi manual perineum dalam menurunkan risiko ruptur dan laserasi perineum pada persalinan, serta mengidentifikasi efektivitas terapi manual perineum dalam menurunkan risiko ruptur dan laserasi perineum berdasarkan faktor-faktor seperti paritas, berat badan bayi, dan skala 2 primigravida. Pada manfaat teoritisnya, hasil penelitian teori yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan dan menguatkan teori sebelumnya mengenai efektivitas terapi manual perineum dalam risiko ruptur dan laserasi perineum pada persalinan. Sebagai referensi dari peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan terapi manual perineum dalam risiko ruptur dan laserasi perineum pada persalinan, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik dalam pencegahan ruptur dan laserasi pada persalinan. Untuk manfaat praktisnya bagi peneliti, pengembangan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah. Bagi ibu hamil, penelitian ini juga dapat membantu dalam memberikan edukasi yang lebih baik kepada ibu hamil mengenai pentingnya persiapan menjelang persalinan serta teknik manual terapi perineum yang dapat mereka lakukan untuk mengurangi risiko cedera. Yang ketiga, bagi tenaga kesehatan, penelitian ini dapat diimplementasikan dalam praktik klinis oleh tenaga medis dan fisioterapi dengan mengetahui efektivitas terapi manual perineum. Dan yang keempat, bagi institusi kesehatan menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan dan standar prosedur operasional terkait pencegahan trauma perineum khususnya pada ruptur dan laserasi saat persalinan. Pada kerangka teori, di sini saya mengangkat permasalahan utama yaitu risiko ruptur dan laserasi pada ibu saat persalinan, yang dimana dijelaskan ruptur sendiri yaitu robekan spontan pada jalan lahir yang terjadi di sekitar organ genital wanita saat melahirkan secara normal. Sementara laserasi adalah robekan ketika bayi lahir baik secara spontan maupun dengan alat atau tindakan. Ruptur dan laserasi ini diklasifikasikan menjadi 4 derajat atau 4 skala. Dari ruptur dan laserasi perineum ini memiliki 3 faktor menjadi garis besar, yaitu faktor ibu, faktor penolong, dan faktor janin. Untuk mencegah terjadinya ruptur dan laserasi perineum, kita melakukan perineum, yaitu
dengan teknik manual terapi perineum pada fisioterapi. Yang pertama, Anan kosongkan kandung kemih pasien. Yang kedua, berbaring telentang dalam posisi dorsal recumbent. Dan yang ketiga, fisioterapi harus mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Yang keempat itu meneteskan minyak. Yang kelima, letakkan 2 jari ke vagina lalu lakukan pemijatan 5-10 menit setiap 30 menit. Terus pijatan ini dilakukan dengan gerakan bolak-balik dalam bentuk huruf U. Dan yang terakhir, pijat dilakukan dengan lembut. Manfaatnya sendiri yaitu dapat menstimulasi aliran darah ke perineum, mempercepat persalinan kala 2, menghindari kejadian episiotomi dan memperlancar proses persalinan. Untuk hipotesisnya, jadi hipotesis alternatif terdapat pengaruh pijat perineum terhadap laserasi perineum saat persalinan. Dan untuk hipotesis nolnya itu tidak terdapat pengaruh pijat perineum terdapat ruptur dan laserasi perineum saat persalinan. Penelitian ini dilakukan di tempatnya di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, yaitu RS Tebet dan RSUD Tebet. Alasan saya memilih di kedua RS ini karena banyaknya pasien bersalin dengan kasus tersebut. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan dengan rentang waktu 4 minggu untuk pengambilan data dimulai dari sekitar 3 Maret 2025 hingga 24 Maret 2025 yang terdiri dari proses pengambilan data, pengelolaan data, dan penyajian dalam bentuk tugas tengah semester. Sebelum melakukan penelitian, di sini saya menerapkan etika penelitian. Yang pertama ada anonimitas, yang kedua ada kerahasiaan, dan ketiga ada keadilan. Di mana di sini saya menerapkan prinsip memastikan dilakukan secara etis, melindungi hak responden, dan meningkatkan validitas hasil. Untuk jenis data penelitian ini, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimental atau eksperimen semu, menggunakan desain penelitian inti non-equivalent control group design. Berikut keterangannya. Ada R, X, Y, 01, 02, di mana R itu kelompok yang dipilih secara random. Untuk X itu kelompok yang diberi perlakuan intervensi. Untuk Y, kelompok yang tidak diberi perlakuan atau kontrol. Untuk 01, ruptur dan laserasi perineum pada kelompok pijat. Dan untuk nomor 2, ruptur dan laserasi perineum pada kelompok kontrol. Untuk jenis data yang saya gunakan itu, saya menggunakan data sekunder. Untuk variabel penelitian di sini variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah pijat perineum pada ibu bersalin kala 2. Untuk variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah ruptur dan laserasi perineum. Pada populasi target yang diambil dalam penelitian ini sama tempatnya di Kecamatan Tebet di 2 RS itu. Untuk populasi target yang diambil dalam penelitian ini, ibu bersalin di RSUD Tebet pada bulan November 2024 sampai dengan Februari 2025 sebanyak 100 bersalin. Sementara untuk populasi terjangkau, pada penelitian ini ibu bersalin primapara yang bersalin di Kelurahan Tebet di RS Tebet dengan berstandar data kantong persalinan perkiraan jumlah bersalin pada November 2024 dan Februari 2025 sebanyak 40 ibu bersalin. Sampel dari penelitian ini yaitu ibu bersalin primapara yang tinggal di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, yaitu RS Tebet dan RSUD Tebet, memenuhi kriteria inklusi jumlah sampel sesuai dengan rencana penelitian, yaitu penelitian case control. Maka harus menggunakan rumus besar penelitian analitis kategorik tidak berpasangan. Berikut yang saya bold, ini adalah rumus besar dan beserta keterangan di bawahnya. Nah, dari rumus di atas didapatkan hasil 20 responden dengan pembagian 20 responden dari kelompok pijat dan 20 responden pada kelompok kontrol, sehingga total respondennya itu 40 responden. Untuk kriteria inklusi di sini saya mengambil ibu bersalin yang bersedia menjadi responden kala 2, kondisinya primigravida, risiko ringan, usianya itu 20-35 tahun, presentasi kepala anaknya harus sudah engaged, dan usia kehamilannya ini sekitar 34-42 minggu. Berat badan ibunya sendiri itu harus normal, bisa dilihat dari IMT-nya, dan berat badan janinnya sendiri itu sekitar 2.500 sampai 4.000.
Untuk kriteria eksklusinya itu yang terinfeksi herpes di daerah vaginanya, terinfeksi jamur di daerah vaginanya, yang mempunyai infeksi menular yang dapat menyebar dengan kontak langsung dan memperparah penyebaran infeksi, yang memiliki kontraindikasi untuk persalinan per vagina, yang memiliki faktor resiko penyakit jantung, plasenta, previa, diabetes, dan epilepsi, serta ibu bersalin yang memiliki kesempitan pinggul bawah dengan sudut arkus pubis kurang dari 90 derajat. Untuk teknik pengambilan sampel ini saya menggunakan purposive sampling. Berikut kerangka konsepnya, di mana variabel independennya itu terapi manual perineum dan variabel dependennya itu ruptur dan laserasi. Berikut gambaran umumnya tadi dilakukan di kedua RS, yaitu RSUD Tebet dan RS Tebet. Sebanyak 40 responden dibagi menjadi 2 kelompok, 20 ibu bersalin yang menerima pijat perineum dan 20 sebagai kelompok kontrol. Di RS Tebet, dari 120 ibu bersalin primapara dalam 1 tahun terakhir, sekitar 33 mengalami ruptur dan laserasi perineum. Atau RS ini dipilih karena sama memiliki jumlah pasien yang banyak di Kecamatan Tebet dan dikenal dengan layanan yang baik. Sementara di RSUD Tebet ini dari 35 ibu bersalin primapara, 85%-nya itu mengalami ruptur dan laserasi perineum. Pelayanan di kedua RS ini meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, KB, imunisasi, serta RSUD Tebet ini menyediakan layanan baby spa. Dan penelitian ini memberikan gambaran tentang tingkat ruptur dan laserasi dan perineum, perbedaan pelayanan di kedua RS. Berikut adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Untuk laserasi perineum pada ibu bersalin, kelompok perlakuannya itu 20 responden ditemukan hasil setelah dilakukan pijat perineum pada kelompok intervensi, yaitu mayoritasnya responden pada kelompok intervensi memiliki ruptur dan laserasi ringan pada kala 2 sebanyak 18, yaitu sekitar 90%. Sedangkan pada ruptur dan laserasi berat sebanyak 2 atau sekitar 10% responden. Untuk poin kedua, laserasi perineum pada ibu bersalin kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol ibu bersalin kala 2 sebanyak 20 responden ditemukan kondisi ruptur dan laserasi perineum. Ruptur dan laserasi berat pada kala 2 itu sebanyak 12 atau sekitar 60% responden, sedangkan pada ruptur dan laserasi ringan sebanyak 8 atau 40 responden. Pada poin ketiga, yaitu analisis pengaruh pijat perineum, menunjukkan hasil p-value 0,001 dan OR-nya itu 13,5, yang artinya terdapat pengaruh pijat perineum terhadap laserasi perineum pada ibu berskala 2 primigravida, serta responden yang tidak diberikan pijat akan berisiko mengalami laserasi berat sekitar 13,5 kali dibandingkan yang diberi pijat perineum. Untuk pembahasannya, kejadian ruptur perineum pada kelompok pijat perineum terbukti mengurangi resiko tersebut. Untuk kejadian ruptur dan laserasi perineum pada kelompok kontrol mengalami sebaliknya, dan efektivitas pijat perineum mengalami signifikan penurunan pada kasus tersebut. Berikut kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini. Jadi efektivitas pijat perineum skala 2 ini terhadap tingkat ruptur dan laserasi perineum, hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang menerima intervensi pijat perineum sebagian besar mengalami ruptur dan laserasi ringan, sedangkan kelompok kontrol lebih banyak mengalami laserasi berat, yaitu sekitar 40%. Berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.